Oke, selamat malam sahabat-sahabat. Hari ini kita bertemu kembali di channel Gubuk Wawasan, channel yang memang bicara masalah ide gagasan, pengetahuan, serta pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan literasi. Dan malam hari ini kita ketemu di malam hari karena kebetulan udah beberapa kali kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini dengan masuknya bulan Ramadan kita awali review buku yang memang bernuansa keislaman ya, bernuansa keislaman, yaitu Seni Politik karya Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam Islam mungkin tidak pernah diragukan lagi karya-karyanya. Tidak hanya untuk orang-orang muslim saja, tapi orang timur ataupun barat ini menjadi tokoh ini menjadi sumber pemikiran. Nah, kali ini kita akan bicara masalah seni politik. Otomatis karena karya Imam Al-Ghazali berarti politiknya itu politik Islam ya, politik Islam ataupun siasah. Nah, di sini kita akan kupas tuntas buku ini dengan ulasan-ulasan yang memang cukup menarik ya dan unik apabila melihat judul buku ini. Nah, buku ini berjudul Seni Politik karya Imam Al-Ghazali. Pengantarnya itu Dr. Amin Fadilah. Ini alih bahasanya nih oleh Ahmad Khairun Nafis. Nah, mudah-mudahan ini berguna untuk sahabat-sahabat di awal bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, saya akan mengulas. Nah, bicara masalah politik, itu politik merupakan kesepakatan warga negara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama ya. Cuman sayangnya hakikat politik itu semakin terserabut dari asal mulanya di dalam buku ini ya, dari asal mulanya yang pada akhirnya kini hanya menyisakan hanyalah bagaimana menguasai individu, menguasai kelompok ataupun masyarakat, bicara masalah politik. Dan ujungnya apa? Konteks hari ini ujungnya itu adalah menumpukan pundi-pundi kekayaan untuk kepentingan pribadi, bicara masalah politik. Nah, apakah kebusukan oknum ataupun pelaku politik hari ini itu apakah baru terjadi di abad-abad sekarang? Nah, jawabannya tentunya tidak ya. Tidak, karena memang dari dulu juga buktinya buku ini menggambarkan bahwa sejak dahulu juga kesewenangan, penyalahgunaan kesewenang-wenangan, arogansi dan kedoliman para penguasa ataupun tokoh politik itu memang sudah ada ya dari zaman dahulu. Nah, di buku ini saya akan mengulas sedikit ya tentang biografi Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu nama lengkapnya ya dalam buku ini. Beliau adalah seorang ulama besar, filsuf dan pemikir Islam terkemuka yang sangat itu berpengaruh di dunia Islam, sangat berpengaruh di dunia Islam. Selain itu juga beliau lahir di kota Tus, daerah Khurasan ya, daerah Khurasan Iran itu pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi kelahirannya itu. Nah, gelar beliau itu dikenal dengan julukan Hujatul Islam. Hujatul Islam itu artinya pembela Islam ya, karena argumen dan kejernihan pemikirannya, saya melihat argumen dan kerjanya pemikirannya itu mampu membela serta menguatkan ajaran Islam dari berbagai aliran yang menyimpang ketika dulu ya. Terus bidang keilmuannya saya ulas sedikit. Itu bidang keilmuan beliau itu beliau menguasai beragam disiplin ilmu termasuk teologi ataupun ilmu kalam ya, filsafat, hukum Islam serta tasawuf. Hukum Islam di sini beliau juga bicara masalah fikih ya. Dan tentunya selain ilmu yang bernuansa keagamaan juga, beliau juga menyentuh
sisi-sisi politik ya pemikirannya itu. Nah, selain gelar, saya melihat juga melihat yang kita ikut dari karya terkenal beliau ya. Karya terkenal beliau itu beliau menulis lebih dari 200 buku karyanya itu ya. Itu karya yang paling populer ataupun terkenal, yaitu beliau karyanya itu membuat buku ataupun kitab ya yang disebut Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin itu menghidupkan ilmu agama. Nah, yang dianggap sebagai salah satu karya terbesar beliau sepanjang masa ataupun sepanjang sejarah Islam dan menjadi rujukan utama para ulama di seluruh dunia. Karya itu yang Ihya Ulumuddin itu ya. Terus pengaruh saya melihat dari sisi pengaruh pemikirannya. Pengaruh pemikiran Imam Al-Ghazali, yaitu pemikiran dan karya-karyanya itu masih dipelajari dan dirujuk oleh akademisi baik timur maupun barat hingga saat ini saya melihatnya. Nah, selain itu juga buku ini yang berjudul Seni Politik adalah salah satu karyanya yang membahas buku ini membahas itu nasihat bagi para penguasa ataupun raja. Jadi buku ini penguasa itu atau raja ya disebutnya itu dalam buku ini. Dan buku ini juga menceritakan raja itu seperti ataupun analoginya dalam buku ini, raja itu merupakan bayangan Tuhan di muka bumi. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana sih bicara masalah seorang penguasa, seorang pemimpin itu anggapan dari buku ini, seorang penguasa ataupun pemimpin ataupun raja itu merupakan bayangan Tuhan di muka bumi. Nah, selain itu saya mengulas juga melihat dari di buku ini itu melihat dari tema utama ya. Tema utama buku ini itu membahas politik sebagai kesepakatan warga untuk mewujudkan kemaslahatan bersama yang tadi saya ulas di awal ya. Terus selanjutnya Al-Ghazali juga menyoroti bahwa hakikat politik itu seringkali terserabut dari asal mulanya dan yang tersisa hanyalah cara untuk menguasai individu, kelompok ataupun masyarakat tertentu. Nah, selain itu juga, selain tema utama, saya melihat dan menyoroti ataupun mengulas dari sisi relevansi sejarah. Nah, buku ini menunjukkan bahwa sejak dahulu politik sudah rawan ya. Politik ini sudah rawan sejak zaman dulu juga, sudah rawan dari penyelewengan ataupun kesewenang-wenangan, arogansi dan kezaliman ya oleh oknum penguasa ataupun oknum para raja, para pemimpin zaman dulu juga. Selain itu pesan ya. Di sini saya melihat di buku ini itu ada kritik otokritik ataupun pesan untuk penguasa itu. Yang pertama itu mengingatkan penguasa ataupun mengingatkan mereka bahwa menjadi bayangan Tuhan di muka bumi itu bukan tugas yang mudah. Kalau tadi pemimpin itu sebagai bayangan Tuhan menurut Imam Al-Ghazali, tapi di buku ini seolah-olah ada pesan untuk para penguasa bukan hal yang mudah ya menjadi bayangan Tuhan di muka bumi ini. Dan tidak pantas ya hal ini itu bicara masalah penguasa kalau memang menjelma sebagai Tuhan ataupun bayangan Tuhan di muka bumi ini, rasa-rasanya bicara masalah kezaliman, bicara masalah keadilan, itu dua hal yang memang pro kontra ya di dalam buku ini, dan buku ini lebih mengutamakan keadilan dan tidak pantas juga dibagi-bagikan kepada jadi bicara masalah kekuasaan di dalam buku ini, karena menjadi bayangan Tuhan itu tidak mudah menurut Imam Al-Ghazali, maka bicara masalah kebiasaan di dalam politik itu tidak pantas kekuasaan itu dibagi-bagikan kepada keluarga ataupun relawan lah konteks hari ini untuk kekuasaan itu ya. Tidak pantas bicara masalah, mungkin kalau hari ini bisa disebut KKN ya. Jadi tidak pantas ketika seorang raja mempunyai kekuasaan tersebut itu hanya dinikmati oleh para relawan ataupun sanak famili ya untuk dikuasai di dalam menjalankan roda kepemimpinan ataupun roda kekuasaan. Nah, selain itu juga saya melihat ringkasan isi buku ya. Saya melihat dari inti ajaran. Jadi fokus utama buku ini adalah keadilannya sebagai pilar tertinggi kepemimpinan. Jadi tidak ada tawar-menawar kalau melihat buku ini.
yang menjadi pilar tertinggi dalam kepemimpinan itu ya menurut Al-Ghazali itu tidak ada tawar-menawar selain bicara masalah keadilan. Dan Al-Ghazali juga menekankan bahwa seorang pemimpin adalah bayangan Tuhan di muka bumi yang harus menjaga apa? Yang harus menjaga amanah kekuasaan demi kemaslahatan rakyat. Itu dari sekilas tentang ringkasan isi buku. Nah, yang kelima di sini juga ada 10 prinsip keadilan ya. 10 prinsip keadilan yang mana buku ini merinci 10 prinsip dasar bagi pemimpin, itu termasuk pentingnya memiliki sifat rendah hati, tidak zalim, dan selalu mendengarkan nasihat ulama yang lurus. Jadi di sini juga bicara masalah kepemimpinan. Sudah jelas, sudah barang tentu ya, karena ini sistemnya sistem politik Islam. Jadi menurut Al-Ghazali itu bicara masalah pemimpin itu selain aturan-aturan kenegaraan juga harus mendengarkan nasihat ulama yang memang dirasa ulama tersebut itu lurus. Jadi berarti secara tidak langsung nasihat-nasihat agama juga bicara masalah kepemimpinan itu dibutuhkan. Nah, selain itu juga saya melihat dari sisi kritik terhadap penguasa. Tadi itu pesan terhadap penguasa, dan hari ini saya melihat ada kritik yang memang luar biasa ya buku ini untuk penguasa ya. Al-Ghazali juga memberikan peranan penting ataupun peringatan keras terhadap bahaya apabila tadi pemimpin itu sebagai ataupun raja itu sebagai bayangan Tuhan di muka bumi ini. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ghazali, bagaimana kalau rajanya terus mabuk kekuasaan, terus bagaimana juga pemimpin dapat menghancurkan, karena dirasa di sini kedoliman itu dapat menghancurkan sebuah bangsa. Nah, bicara masalah kedoliman dan keadilan, jadi menurut Imam Al-Ghazali, keadilan itu dapat membangun suatu negara ataupun bangsa, sedangkan kezaliman itu akan meruntuhkan satu bangsa ataupun suatu negara, karena memang dirasa pemimpinnya itu dolim terhadap apa? Baik yang pertama terhadap sistem ataupun kewenangan. Yang terutama di sini menitik beratkan kita harus adil terhadap rakyat ya, rakyat di sebuah negara ataupun sebuah bangsa. Nah, selain itu saya melihat dari etika dan akhlak ya. Yang ketujuh ulasannya itu saya melihat dari buku ini melihat etika dan akhlak. Jadi selain politik praktis, buku ini kental dengan dimensi spiritual ya. Spiritual seperti tasawuf saya melihatnya di dalam buku ini, yang menuntun pemimpin untuk terlebih dahulu sebelum memimpin negaranya, sebelum memimpin rakyatnya, ini pemimpin ini disarankan dalam buku ini terlebih dahulu harus memimpin nafsunya sendiri. Jadi sebelum memimpin orang lain, ditekankan di dalam buku ini seorang pemimpin itu harus bagaimana caranya itu memimpin hawa nafsunya sendiri. Nah, tadi diulas sekilas ya, ataupun beberapa kali saya uras, raja atau pemimpin itu adalah bayangan Tuhan di bumi. Jadi menurut Al-Ghazali dalam buku ini, bukankah raja adalah bayangan Tuhan? Menurut pertanyaan Imam Al-Ghazali ya. Terus bagaimana jika bayangan Tuhan ini terusan mabuk? Selain itu, bukankah kekuasaan akan terus eksis bersama raja yang kupur tapi adil? Ataukah kekuasaan itu akan hancur dengan penguasa yang zalim meskipun beriman? Jadi ada dua titik tekan ya di dalam buku ini. Menurut Al-Ghazali, apakah kekuasaan itu akan terus berlangsung, akan kuat, akan abadi apabila dipimpin oleh seorang raja atau seorang pemimpin yang adil tapi kafir, ataupun sebaliknya? Menurut Al-Ghazali itu negara itu akan hancur apabila dipimpin oleh raja ataupun pemimpin yang dolim meskipun beriman. Nah, saya melihatnya Al-Ghazali itu bukan tidak mempermasalahkan ya, dibanding dipimpin oleh orang Islam tapi dolim, ataupun sebaliknya non muslim tapi dia adil gitu. Ya, itu menitik beratkan kita pilih yang mana. Tapi kalau melihat dari buku ini lebih dominan yang penting adilnya dalam memimpin sebuah negara di dalam buku ini ya. Itu
Nah, melihat buku ini ya, melihat buku ini saran ataupun kritik ini seharusnya buku ini menjadi handbook ya, handbook ataupun pegangan para penguasa. Dan seminggu sekali lah setidaknya mereka itu menghatamkan buku ini supaya tahu bahwa menjadi bayangan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Jadi menjadi pedoman, saya rasa ini cocok ya untuk para penguasa, untuk para pemimpin, serta kekuasaan bukanlah ubor rampe ataupun kado terima kasih yang pantas dibagi-bagi untuk sanak famili apalagi relawan. Nah, untuk para penguasa ataupun orang-orang yang memang hari ini menjabat sebagai raja, sebagai bayangan Tuhan di muka bumi ini, saya rasa ini buku ini cocok ya, cocok untuk bisa mengevaluasi ataupun refleksi hal apa saja yang sudah dilakukan, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, menurut Al-Ghazali, pentingnya di buku ini, pentingnya di karya ini, Seni Politik Imam Al-Ghazali ini, jadi kunci pemimpin itu harus adil, tidak ada tawar-menawar. Nah, di sini juga diceritakan sisi kerakusan ya, sisi kerakusan ternyata yang memang endingnya itu kerakusan itu tidak dibunuh juga. Ketika ada orang yang rakus itu pasti akan dimakan oleh alam juga. Jadi di dalam buku ini ada satu kisah, saya akan ulas sedikit. Zaman Nabi Isa ya, ada 3 pengembara yang memang dalam pengembaraan itu di tengah perjalanannya itu mendapatkan harta karun ya. Nah, 3, si A, si B, si C ya, saya sebut si A, si B, si C. Nah, ketika mereka lagi mengembara menemukan harta karun. Nah, ketika menemukan harta karun, mereka kelaparan. Pada akhirnya inisiatif si A untuk membelikan makanan ya, untuk mencari makanan nah pada waktu itu. Nah, ketika si A mencari makanan, di dalam hati dia itu ada niat ataupun ingin ada sisi rakusnya. Dia berkata dalam hatinya, saya akan beli makanan atau mencari makanan, dalam makanan itu saya akan kasih racun. Ketika saya kasih racun, mereka kasih racun. Nah, 2 orang temannya itu si B dan si C itu meninggal dan harta karun itu untuk saya. Nah, ketika dalam perjalanan ternyata si B si C juga merencanakan sesuatu karena sama-sama rakus. Kata si B ke si C, kita bunuh aja si A. Kenapa? Ketika si A dibunuh, nanti harta karunnya kita bagi 2. Nah, pada akhirnya datanglah si A membawa makanan langsung dibunuh. Setelah dibunuh, mereka memakan makanan yang sudah dikasih racun. Pada akhirnya mereka bertiga, orang rakus tadi bertiga itu meninggal lah. Datanglah Nabi Isa itu menyimpulkan, oh ternyata orang yang rakus itu tidak usah dibunuh dan dibinasakan, karena alam sendiri juga akan membunuh mereka orang-orang yang rakus. Nah, ini kisah itu mengingatkan kepada para penguasa yang memang misalkan ada niat-niat kerakusan, ya lebih baik dihentikan saja ya, karena kerakusan itu akan dimakan juga oleh kekuatan ataupun kekuasaan alam. Nah, di sini juga bertanya ya, ada kisah bertanya Raja Alexander ya bertanya kepada Aristoteles bicara masalah keadilan. Nah, pertanyaannya itu apakah yang lebih baik bagi seorang penguasa, keberanian atau keadilan menurut Alexander the Great ya. Nah, Aristoteles menjawab, bila seorang penguasa berlaku adil, ia tidak lagi membutuhkan keberanian. Jadi titik beratnya itu di dalam buku ini bicara masalah apakah penting keberanian atau keadilan. Jawaban Aristoteles, apabila penguasa sudah adil, penguasa tersebut tidak usah mengeluarkan keberanian karena sudah adil. Nah, mungkin itu sahabat-sahabat yang bisa saya bahas ataupun ulas dalam buku ini, dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk para penguasa, untuk para raja. Ingatlah, di dalam buku ini mengingatkan bahwa para penguasa, para raja itu merupakan bayangan Tuhan yang ada di muka bumi, dan menjadi Tuhan ataupun bayangan Tuhan di muka bumi bukan hal yang mudah. Mungkin itu yang bisa saya ulas dan sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya
puasa yang seperti apa yang harus memang nanti akan diterima atau tidak, itu bisa disimpulkan sendiri. Intinya dengan datangnya bulan Ramadan itu meningkatkan kekuatan kita sebagai hamba yang ada di muka bumi. Mungkin itu, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam literasi.